Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Materi kita pada pagi hari ini yaitu masih di tema 6A, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam mengenai pelestarian tumbuhan. Nah, baiklah anak-anakku semua, kelas 6A, 6B, dan 6C, para pejuang ilmu yang tangguh. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, yuk terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga penjelasan materi dari Ibu pada pagi hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Langsung saja, materi kita tentang pelestarian tumbuhan. Tumbuhan harus kita lestarikan agar tidak punah. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan antara lain: 1. Mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian, upaya yang ketiga adalah melakukan tebang pilih. Artinya, menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Kemudian yang kedua, mengembangbiakkan dengan tumbuhan langka atau dengan kultur jaringan sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Contohnya adalah pengembangbiakan tumbuhan anggrek hitam atau dengan nama latinnya Coelognia pandorata yang tumbuh di daerah Kalimantan. Dan anggrek hitam ini merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun disebut anggrek hitam, warna bunga anggrek ini justru didominasi dengan warna kehijauan pada bagian kelopak dan mahkota. Warna hitamnya berada pada bagian bibir bunga atau tabelum, dan di dalamnya terdapat bintik-bintik hitam dengan kombinasi garis hitam. Tumbuhan ini biasanya hidup bergerombol dan tumbuh menempel pada pohon-pohon tua. Oleh karena itu, anggrek ini disebut sebagai tumbuhan epifit. Apa itu tumbuhan epifit? Yaitu tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tetapi tidak mengambil unsur-unsur pada tumbuhan yang ditumpangi. Jadi tumbuhan epifit ini adalah tumbuhan yang tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi. Anggrek hitam tumbuh khususnya pada akhir bulan Maret sampai Juni. Populasi ini mengalami penurunan dalam jumlah besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan dan adanya perburuan liar. Anggrek hitam ini masih ditemukan di cagar alam Kersik Luwai dalam jumlah terbatas. Nah, ini adalah contoh gambar dari anggrek hitam dengan bagian mahkota dan kelopaknya berwarna hijau ya. Justru bagian hitam ini didominasi pada bintik-bintik putiknya. Contoh hewan langka lainnya yaitu ada tumbuhan Amorphophallus gigas atau bunga bangkai raksasa. Kemudian ada juga Rafflesia arnoldi atau disebut juga bunga Padma raksasa. Nah, ini adalah gambar dari tumbuhan langka tersebut, Amorphophallus gigas atau bunga bangkai raksasa. Kemudian ada Rafflesia arnoldi
atau bunga padma raksasa. Cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Tumbuhan dapat dilestarikan di habitat aslinya maupun di luar habitatnya. Pelestarian tumbuhan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestariannya adalah hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Kalau di Indonesia ya, yang terkenal yaitu ada di Kebun Raya Bogor, Kebun Botani, Cagar Alam Luwak, dan lain-lainnya. Kemudian pelestarian yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya tadi di Kebun Botani. Pada pelestarian ex situ ini biasanya dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan yang dilestarikan. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium yang melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam media buatan dalam kondisi steril. Contoh tabung reaksi, stroples atau cawan Petri. Nah, ini berikut adalah contoh dari kultur jaringan. Kultur jaringan ini bertujuan mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan dengan dikembangbiakan dengan biji. Tumbuhan memiliki peran penting bagi manusia, diantaranya adalah penghasil oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Nah, ini adalah gambar dari proses metode kultur jaringan. Yang pertama bagian tumbuhan, yaitu misalnya diambil tangkai daun. Kemudian bagian kedua tangkai daun ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Kemudian bagian ketiga wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Kemudian tumbuhan baru dipindahkan ke dalam pot yang berisi tanah. Nah, ini adalah metode kultur jaringan. Contoh yang lain adalah dengan dimasukkan ke dalam stroples atau tabung atau cawan Petri. Bagaimana anak-anakku semua? Kalian bisa memahami dengan baik ya? Alhamdulillah. Nah, ini juga adalah contoh tumbuhan langka lainnya. Tumbuhan kantong semar, kemudian tumbuhan edelweiss atau bunga senduro, anggrek larat dari Pulau Larat Maluku, kemudian cendana dan lain-lain. Ini adalah contoh kantong semar, kemudian edelweiss atau bunga senduro, dan yang terakhir adalah anggrek larat. Dan masih banyak contoh bunga langka lainnya yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari dari sumber-sumber buku yang lain. Adapun tugas pengetahuan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Kemudian, jelaskan pengertian kultur jaringan tumbuhan dan tujuannya. Kemudian, tuliskan 5 jenis bunga langka yang ada di Indonesia. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tumbuhan epifit dan apa saja hal-hal yang menyebabkan kepunahan tumbuhan langka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.